Halo selamat malam pemirsa Dama TV yang ada di rumah, berjumpa kembali bersama dengan saya Andri Arjanti dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai yang tayang di hadapan Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa Dama TV yang di rumah, tahukah Anda di era milenial seperti yang sekarang tidak banyak orang yang peduli akan silsilah leluhurnya. Nah, kali ini ada sebuah organisasi masyarakat yang peduli pada penelusuran silsilah leluhurnya. Setidaknya mampu membantu dan mengenalkan bagaimana pola penelusuran silsilah. Nah, kali ini di malam hari yang spesial ini kita akan menghadirkan dan kita telah bersama dengan dua orang ibu-ibu cantik pada malam itu pemirsa ya. Ini adalah Ibu Linda dan juga Ibu Made. Selamat malam Ibu Linda dan Ibu Made. Selamat malam Rahayu. Oke, nah ini kita perkenalkan sedikit pemirsa Dama TV yang di rumah bahwa Ibu Linda dan Ibu Made adalah seorang koordinator wilayah ya, di mana Ibu Made adalah koordinator wilayah dari Korwil 7 Kahuripan ya. Dan ini beralamatkan di kawasan perumahan Sri Kandi Indah, Blok K15 nomor 36 R15 ya, nomor 36 Kota Malang ya. Dan kemudian dengan Ibu Linda yang merupakan ketua dari Korwil 3 Majapahit, Jalan Margo Basuki 54A, Jetis, Dau, Malang ya. Tepatnya kantornya kebetulan di sini ya ini ya Ibu ya. Kebetulan di sini. Kebetulan di sini. Kantornya di sini juga, dan kebetulan juga kafe ini ya Bu. Iya. Waduh, ini kafe untuk ngopi-ngopi buat anak muda ya? Iya, ini istilahnya bukan untuk anak muda aja, karena ini kan istilahnya seruput jagongan. Jadi untuk jagongan siapapun yang mau berjagongan di sini ya. Ibu Linda dan Ibu Made ya, malam hari ini kita akan mengangkat yayasan ya, dimana ini yayasannya adalah bernama Patrap Senopati atau Paguyuban Trah Panembahan Senopati ya. Nah, ini kita kan juga mungkin dari masyarakat, terutama untuk pemirsa Dama TV juga kan juga nggak begitu tahu dan paham apa sih itu sebetulnya paguyuban ini bergerak di bidang apa. Nah, kira-kira dijelaskan sedikit dong atau banyak boleh ya. Kira-kira Patrap Senopati itu apa nih Bu Made dan Bu Linda? Monggo. Dari saya dulu apa dari Mbak Fitri dulu? Monggo. Istilahnya kalau Patrap Senopati itu sebuah yayasan yang memang dibentuk dari paguyuban. Awalnya terjadi berdirinya ini karena dari Facebook. Dari Facebook awal mulanya. Iya, dari Facebook. Setelah itu ternyata banyak yang ini ya, istilahnya nge-like kita, terus ada yang masuk sampai istilahnya 3.500 waktu itu. Nah, akhirnya kita 3.500 nge-like apa ya? Bukan, anggota. Itu sampai sebanyak itu ya? Iya, akhirnya dengan memberanikan diri, ada beberapa dari Tedak Turun yang memang benar-benar mempunyai rasa loyalty, berbakti sama leluhur. Mereka itu mendirikan Patrap Senopati Kota Gede. Ada 9 pendiri. Dan itu dari penjuru Indonesia. Bahkan tidak bergabung ya, dari penjuru, karena ini organisasi yang memang apa istilahnya saya sebut itu organisasi LDR. Jadi bukan hubungan saja LDR ya, tapi organisasi itu juga bisa loh dari LDR. Long distance relationship. Iya. Karena juga jaraknya jauh ya kan, tidak bermacam-macam dari seluruh Indonesia juga ya. Bahkan dengan ada yang di luar negeri ya ini. Betul banget. Kok bisa sampai menggait sampai anggotanya luar negeri segala ini? Karena memang kan kita hidup itu istilahnya beliau leluhur kita itu dari 500-600 tahun yang lalu ya, otomatis perkembangan pesat untuk istilahnya Tedak Turunnya itu kemana-mana gitu. Nah ini kan tadi kan dikatakan bahwa ada 9 ya. Ini 9 koordinator wilayah dan 9 bidang dan 9 pendiri, jadi semua serba 9. Berarti ini bidangnya juga masing-masing ya berbeda-beda ya, masing-masing beda-beda. Nah ini 9-nya di mana aja nih Bu Made? Ya,
Tadi kan juga ada 2 yang sudah dijelaskan, yang ada yang dari Korwil 3 dan juga Korwil 7 ya, yang diketuai oleh Bu Linda sendiri dan juga Ibu Fitri ya. Dan Ibu Made ya gitu ya. Oke. Di mana aja Ibu? Ya. Perkenalkan sekali lagi, saya Nimade Fitri dari Korwil Kahuripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan untuk koordinator wilayah di Korwil Patrap Senopati. Untuk wilayah Korwil di Patrap Senopati ada 9, yaitu Korwil 1 adalah Korwil Mataram, kemudian Korwil 2 Pajajaran, 3 Majapahit, 4 Sriwijaya, 5 Malaka, 6 Kutai Kartanegara, 7 saya sendiri Kahuripan, kemudian 8 Goa, dan 9 mancanegara. Jadi masing-masing Korwil juga terbentuk koordinator daerah atau Korda. Jadi untuk Korda sendiri, untuk Korwil Kahuripan sementara ini Korda NTT, NTB dan Bali untuk sementara masih dalam proses pembentukan, gitu ya, karena perlu koordinasi dan langsung harus menuju ke wilayah masing-masing karena akan membutuhkan waktu, biaya. Dan kemudian untuk Korda yang sudah terbentuk antara lain ada Korda Kabupaten Sleman, Korda Kabupaten Gunung Kidul, Korda Kota Pekalongan, Korda Kabupaten Pekalongan, Korda Kabupaten Batang, kemudian Korda Kabupaten Kebumen, Korda Purworejo, dan masih banyak lagi ya korda-korda di sini ada 33 korda. Ternyata juga untuk korda yang terbentuk di masing-masing wilayah juga Nusantara. banyak sekali. Berarti untuk kordanya ini masing-masing punya tugas dan wewenang masing-masing ya, Bu Marin juga Bu Linda ya. Seperti apa nih untuk tugas-tugas dari masing-masing korda ini Bu Linda? Kalau masing-masing Korda itu tugasnya istilahnya mensosialisasikan tidak turun dari leluhur. Kebetulan leluhur kita itu bukan orang sembarangan ya. Pada zamannya gitu loh. Pada zaman dahulu ya. Iya, pada zamannya. Jadi kebetulan minimal di leluhur kita itu ada yang menjabat menjadi adipati atau istilahnya itu tumenggung. Zaman dulu kan pejabat itu kan namanya seperti itu. Iya, adipati, tumenggung gitu ya, Bu Linda ya. Patih gitu. Jadi seperti kayak Patih Gajah Mada itu juga. Betul banget. Minimalnya segitu ya itu ya Bu Linda ya. Iya. Padahal kita dulu ya belajar sejarah itu kan sudah mengenal nama-nama beliau ya. Betul. Tapi setelah kita lebih memahami alur leluhur kita, ternyata kita dulu pernah belajar ini ya, ini akhirnya tergugah itu juga itu loh. Kalau masing-masing Korda memang mempunyai tugas mensosialisasikan saja karena tidak semua orang itu akan tertarik hal ini. Betul. Begitu kan Mbak Anti? Apalagi kan mempelajari siswa leluhur yang mungkin sudah meninggal. Ya, yang mungkin ini ya bagi para kaum milenial tuh sangat awam buat mereka. Kira-kira kadang-kadang mereka juga berpikir ini buat apa sih aku tahu ini kan itu orang zaman dulu. Terkadang tuh orang sekarang kan mikirnya gitu ya Bu Linda ya. Nah kira-kira dengan pola pikirnya seperti itu, Bu Linda dan juga Ibu Made, bagaimana cara meyakinkan kepada para masing-masing ketua Korda ini untuk memberikan kiat-kiat khusus untuk memberikan sosialisasi ke masyarakat bahwa memang silsilah itu ternyata penting. Gimana cara meyakinkan masing-masing Korda ini, Bu Linda atau Bu Made? Monggo. Saya tuh kalau untuk memperkenalkan itu memang perlu waktu karena tidak semua orang tertarik ya untuk mendalami sejarah leluhur, itu enggak semua, apalagi anak zaman sekarang itu memang kurang tertarik untuk urusan budaya leluhur ya, terus terang ya ini ya.
Kalau kita sosialisasi lewat media sosial, lewat Facebook, lewat Instagram, bahkan TikTok. Yang lebih rame Iya. yang lebih rame responnya Facebook kah, Instagram atau Ya tiga-tiganya itu. ketiganya? TikTok, Instagram, Facebook. Ya, kalau Mbak Linda mungkin ke Facebooknya yang sering ya. Saya ke TikTok dan Instagram. Iya. Mbak Linda juga TikTok ya, Mbak. Dan untuk lebih ke mental ya, kalau saya mendidik koda-koda saya itu ke mental, karena istilahnya kita lahir itu dari siapa, itu yang terpenting. Kita lahir itu dari leluhur, kita kan punya leluhur juga, dari ibu, dari mbah, istilahnya eyang ya, mbah, buyut, cangga, wareng, itu istilahnya ada yang lebih dari kita. Jadi kalau misalnya kita tidak lupa akan kita itu hadir, kan nggak mungkin langsung brojol toh, gitu loh. Istilahnya kita itu mesti ada yang Masih ada mendahului, gitu loh. Jadi kalau kita sampai lupa istilahnya apa leluhur kita, kasihan beliau, gitu loh. Di saat beliau masih ada, beliau kan mendoakan kita, ya kan, semoga anak cucu kita diberikan kehidupan yang istilahnya memberikan keberkahan, kemuliaan di saat mereka berjuang ya, leluhur kita berjuang, beliau tidak lupa mendoakan kita, dan sebaliknya kita mendoakan leluhur saat ini tugasnya. Nah, kita kembali ke pusat senopati. Iya, Ini ada di mana iya. nih pusatnya ini, Pak? Untuk pusatnya ada di Jalan Muntil, yang sekretariatnya itu di Muntilan, Magelang. Magelang, gitu. Ya, ada di sekjennya di sana. Namanya Bapak Raden Bigar Rahasia Siswa. Tapi juga sempat sering kok koordinasi dengan beliau, dengan Bapak Raden Bigar ini ya berarti. Iya, pasti, karena kita tiap minggu itu mengadakan Zoom meet. Berarti setiap ada pembentukan koda-koda baru juga pasti kan sering semakin berkoordinasi. Ada informasi tiap hari, kita itu istilahnya tidak pernah terputus. Makanya saya bilang tadi, ini organisasi LDR. Cara jauh emangnya. Tapi alhamdulillah bersatu gitu loh. Dan kompak semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. oke. Ini Bu Linda dan Bu Made ini ada iklan yang mau lewat ya. Monggo, monggo, Iya. monggo. Iya. Tetap dalam program acara ngobrol ngobrol santai setelah yang satu ini, dan jangan kemana-mana pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai di segmen yang kedua, masih bersama dengan Bu Linda dan juga Bu Made ya. Oke, ini dimana beliau-beliau ini sangat paham betul ya untuk silsilah itu ya. Oke, nah kalau dari Mbak Bu Linda yang silsilah. Linda ataupun Bu Made ya, udah berapa lama ini menjabat sebagai korwil ini? Bu Made atau Bu Linda dulu? mungkin? Iya, Monggo. sama. Kami dilantik pada tanggal 30 Juli 2022 di Kota Gede, Yogyakarta. Jogja, oke. Iya, saat itu juga dari 9 korwil semua untuk pelantikan pada hari dan jam yang sama. Dan untuk koordinator bidang Patrap Senopati itu meliputi bidang diklat dan sejarah, terutama di sejarah Mataram Islam ya. Terus bidang seni dan budaya, bidang organisasi dan kerjasama, bidang sosial dan humas, bidang hukum dan keamanan, kemudian bidang pendataan silsilah dan makbaro, termasuk salah satunya yang mendata silsilah Mbak Linda. Ibu Linda ini Iya. ya. Oke. Berarti ini masuk dalam bidang apa ini? Oh, saya tidak masuk dalam bidang, tapi korwilnya. Korwilnya. Tapi juga pasti juga benar Iya. paham semua bidang itu ya. Iya. Harus, iya, harus. Terus bidang pemberdayaan ekonomi, bidang teknologi informasi dan komunikasi, kemudian bidang spiritual dan religi. Spiritual dan religi biasanya
yang ada hubungannya dengan Itu korwil berapa ini Bu Made untuk yang spiritual dan religi? semuanya, Kopda. semuanya. Itu bidang. Iya, ini Itu bidangnya, bidang. ini bidangnya. Jadi misalnya mengadakan bersama acara pagelaran, pameran budaya, pameran keris. Terus ada juga yang ruatan massal Oke, ruatan. seperti itu. Iya. Haul untuk Akbar. mendoakan beliau. Berarti untuk masing-masing korwil ini apakah sudah sempat membuat seperti kegiatan-kegiatan Acara. yang Oh, serupa begini? iya. Iya, sempat Contohnya di mana ini? sempat kemarin di rumah saya Iya. ada acara ratiban. Jadi itu membacakan doa, doa untuk para leluhur kita. Dan itu bisa bergiliran. Jadi nanti habis dari Mbak Linda di tempat saya atau di tempat kota Anggota yang yang lain, lain. kota lain gitu. Rencananya nanti ini setelah ini akan buat agenda apa lagi nih Bu Made? Ya lumayan banyak Kalau untuk acara ya. Kalau untuk agenda secara program kerja kita, kalau Mbak Made kebetulan masih menyebarkan istilahnya mensosialisasikan untuk wilayah Bali, NTT, NTB. Iya. Kalau di Jawa Timur, alhamdulillah saya diberi kemudahan. Salah satunya banyak keturunan dari Raja Mataram yang istilahnya waktu penjajahan itu larinya ke Gimana Bu cara penjajahannya waktu itu ketika itu? Apakah Ibu Linda bersama dengan tim ataukah hanya seorang diri? Oh tidak, karena kita mencari kan semua dari koordinator. Jadi Oke. di saat raja-raja saat itu perang, istilahnya banyak yang melarikan diri ke arah Jawa Timur dan membangun kerajaan di situ, membangun wilayah seperti Madiun, Ponorogo. Kalau di Jawa Timur seperti itu ya. Jadi banyak terdak turun dari raja-raja itu yang menjadi pejabat daerah. Itu salah satu kemudahan saya untuk mencari jejak leluhur. Jadi harus ke sarean itu. Kalau mungkin umum ya ke makam. Tapi kalau menurut kita sebagai terdak turun itu sarean. Jadi sarean itu Seperti ziarah begitu. iya ziarah. Terus kita mengadakan wisata religi. Seada waktu kita dan semampu kita dimanapun, tidak menekan. Jadi pusat itu tidak pernah memberikan tekanan yang harus ini tidak. Karena itu memang secara sosial gitu loh. Karena yayasan itu kita secara sosial dan independen itu. Nah berarti ini kan tadi kan juga ternyata juga banyak sekali berbagai kegiatan dan agenda yang dilakukan oleh dari Korda yang dipegang oleh Bu Linda begitu ya. Iya. Selama ini mungkin acara yang mungkin sedikit besar itu yang mungkin ramai itu ketika Pelantikan tanggal 30 Juli itu ya. bukan saya kebetulan ada yang sudah istilahnya sudah terdaftar dalam Kas Bangpol. Oke. Itu di Sejak kapan itu? Bu? cabang itu tanggal 18 Oktober 2002 di Bojonegoro. Pimpinan cabangnya bernama Mas Agus Munif. Mas Agus Munif. Oke. Yang dikenal dengan nama Mas Karebet. Jadi kita itu punya nama sendiri-sendiri gitu loh dari leluhur Punya kita. sapaan akrab begitu ya Bu Linda ya. Iya. Jadi kalau ada yang istilahnya ada yang manggil saya itu the princess of Majapahit. Kenapa, Bu? Ada anak-anak saya itu seperti itu. Saya anggap Korda itu anak-anak saya ya. Jadi saya berusaha untuk memberikan tempaan mental yang beda. Bukan istilahnya mental-mental yang biasa kita mengenal aja enggak. Tapi kalau bisa itu masuklah dalam diri kita gitu loh. Dan menjadi diri kita gitu ya. Betul, Oke. betul. Nah, kemudian kayak Mas Agus Munif ini sapaan akrabnya ke Bu Linda apa biasanya? Ke saya, Iya. emak, ke emak gitu loh. Kalau yang di Malang itu Iya. the princess of Majapahit. Kalau yang di mana itu di luar dari Jawa Timur kebanyakan manggil Nyimas gitu, macem-macem, lucu-lucu gitu loh. Nah, itu kemudian ketika acara misalkan ketika di tanggal 18 Oktober ya, Iya. ketika pelantikan Pelantikan. Korda baru ya.
pimpinan cabang, Pimpinan cabang, ya. berubah namanya menjadi pimpinan cabang. Sebelum terdaftar dalam Kasbangpol itu masih koordinator wilayah, koordinator daerah, maaf, koordinator daerah. Tapi setelah terdaftar dalam Kasbangpol itu otomatis namanya akan berubah menjadi pimpinan cabang. Kalau cabang nanti ada lagi di bawahnya pimpinan ranting gitu. Yang terkecil ya, namanya. Oke. Kita nggak akan pernah tahu gitu loh berkembangnya tidak turun itu seperti apa. Betul. Nah, ini Bu Linda kan sebagai Korwil udah sejak tanggal 30 Juli 2022 ya. Nah, ini mungkin juga sedikit banyak bercerita nih, kira-kira ini di wilayah mana aja yang dipegang oleh Bu Linda sendiri yang mungkin memiliki kesan yang nggak terlupakan, di wilayah mana, mungkin dari segi apa, mungkin dari seginya mereka sosialisasi, gencar-gencarnya mereka memberikan informasi soal ini loh. Itu gimana? Di wilayah mana yang Di wilayah Bojonegoro. Bojonegoro. Dan itu pertama kali saya ke Bojonegoro. Saya tidak pernah keluar rumah, istilahnya jarak jauh gitu. Kalau nggak ke Jogja ya ini wilayah sendiri ya, tapi nggak pernah datang gitu loh. Nah kebetulan waktu itu pertama kali pengalaman Pimpinannya saya, namanya? Mas Munif. Oh sama ya? Iya, yang tadi itu, ya, yang tadi pengalaman. Jadi waktu saya di situ, istilahnya mengenalkan sosialisasi untuk patrap sudah selesai. Dan setelah itu pelantikan. Setelah pelantikan, saya berkabar sama keluarga yang di rumah. Belum tentu keluarga kita juga anggota patrap loh, Mbak. Belum tentu ya. Kita Belum tentu. kakek nenek belum tentu Bukan, ya. dari keluarga besar. Oke. Kalau kakak nenek ya mesti besar di sana. Nah, saya berkabar, ibu saya dari Bojonegoro, istilahnya gitu. Saya berkabar sama ibu saya. Ternyata ibu saya itu bercerita, loh, leluhurmu itu juga dari sana, gitu. Jadi kita tuh, akhirnya ya. jadi loh, masa sih gitu loh. Istilahnya kok baru bilang, kok baru ngomong, harusnya kan kemarin-kemarin ya tak cari gitu loh. Jadi memang semua itu rahasia Allah ya, kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Kayak saya ketemu jenengan, tahu-tahu Mbak Anti misalnya gitu ya, Bu, nenek saya itu ya ada R-nya loh, beneran gitu, istilahnya itu nyambung loh Mbak, secara batinnya itu nyambung. Kayak saya sama Mbak Fitri nggak pernah ketemu, padahal di Batu udah berapa tahun saya. Iya. Beliau di Batu, saya juga di Batu kan istilahnya. Berapa tahun baru ketemunya di Patrap gitu loh. Jadi saya itu sangat saya sangat sampai merinding ini. Jadi istilahnya Patrap itu memang benar-benar itu bukan organisasi biasa yang saya tadi bilang. Itu ada istilahnya, kalau Mbak Anti tahu, itu ada jangkungan itu apa ya, rangkulan dari leluhur gitu loh, untuk menyatukan kita. Istilahnya itu yang bikin kita terkesannya itu di situ. Jadi auranya tuh beda. Jadi Kemudian dari Bojonegoro tuh ya, kalau yang mungkin di beberapa kota lain yang sudah terbentuk di mana? kalau yang belum masuk Kasbangpol ya kita masih memantapkan mental masing-masing. Jadi saya itu harus benar-benar mencari korda yang titik, patah, tatak, tutup, iya, dan semua tertata. Terus tanggon, istilahnya tanggon itu ya harus benar-benar tanggap apapun, terus terengginas gitu loh. Jadi itu kriteria saya, berat memang, karena itu untuk leluhur. Nah ini kalau yang tadi di Bojonegoro yang Mas Agus Munif ini mungkin dari temannya Ibu Linda sendiri atau gimana kok? Bukan. Mungkin jadi ada... memang itu terbentuknya dari Facebook toh Mbak. Oke. Iya kan? Mungkin kan ketemu. Ya barangkali kan dari Facebook tiba-tiba ketemu, oh loh, kamu kan temanku ya, kan bisa aja kayak gitu kan. Iya. Enggak. Ketemunya itu malah. Oke. Oh, eyang jenengan itu ya eyangku juga gitu. Jadi eyangnya, jadi kita tuh eyang jadinya gitu loh. Eyang jenengan itu juga eyangku gitu. Dunia ini emang sempit ya ini. Iya. Kalau pengalaman dari Bu Mari sendiri Kalau gimana? seperti saya kebetulan dari keturunan ada 2 leluhur yang berbeda. Jadi ini luar biasa. Jadi saya dari ibu saya itu memang ada terah keturunan dari Panembahan Senopati, alhamdulillah. Kemudian kok mesti
loh kok namanya Made bisa ada trahnya, karena dari bapak saya memang keturunan asli orang Bali. Orang Bali. Jadi saya leluhurnya ada 2, Bali dan Jawa. Nah, karena kita itu sebagai generasi penerus, jadi kita harus tetap mantep ya untuk melestarikan budaya leluhur, terus untuk mencari tedak turun itu tadi. Betul. Makanya untuk Korwil Kahuripan kami akan segera membentuk Korda untuk wilayah Bali, NTT dan NTB, dan itu memang sesuatu yang tidak mudah, tetapi harus tetap semangat untuk tetap meleluri budaya leluhur itu tadi. Jadi untuk meneruskan silaturahmi kerabat itu tadi ya. Berarti untuk yang di wilayahnya yang dipegang oleh Ibu Made ini masih dalam proses ya? Iya, dalam proses. Karena memang jauh ya. Saya tinggalnya di Malang, kerjanya di Batu. Wilayah saya harus luar pulau. Iya. Nanti kok mau dikasih wilayah itu lagi? Iya, karena saya ada keturunan Bali tadi. tadi, terpanggil, Ya, jadi nah, Bali terpanggil. itu kan dekat sama NTT NTB. Iya, betul. Ya, dan memang Trah Panembahan Senopati ini punya paguyuban ini alhamdulillah sekali, karena memang sudah resmi, sudah ada notaris terdaftar, terus juga sudah terdaftar juga dalam keputusan Menhum dan HAM ya. Jadi memang benar-benar sudah resmi, jadi bukan paguyuban yang abal-abal. Jadi kita Kan sudah banyak sekarang. Iya, benar-benar alhamdulillah. sudah terdaftar dan diketuai oleh Bapak Dokter Haji KRT Nur Suhascaryo namanya, insinyur. Jadi dia itu gelarnya banyak ya. Terus wakil ketuanya Mas Novianto, terus sekretaris jenderal Mas Bigar Rahasia Siswa yang tadi dibilang Mbak Linda, kemudian bendaharanya Mas Guru Tolowijoyo. Dan kami ini memang masih merintis untuk tidak turun balon Karena kan juga masih pisah. baru juga berdiri tanggal 30 Juli. Iya, 2022 memang ya? baru sekali. Oke. Ini bukan abal-abal, ini memang benar-benar daftar juga di Kemenkumham gitu Iya, sekalian ya. Oke, makanya dalam kesempatan ini kami di Dama TV untuk memperkenalkan Trah Panembahan Senopati pada warga Kota Malang dan sekitarnya yang bisa menikmati dan melihat Dama TV itu untuk mungkin bisa langsung bisa mendaftarkan ke saya atau Mbak Linda. Iya. Kalau ada memang tidak turun dari Trah Panembahan Senopati. Oke, Gitu, Mbak. ini penjelasannya masih panjang dan Iya. lebar sekali Bu dan Bu Made sekalian Iya. ya. Oke, kita tahan dulu, tetap dalam program Bicara Ngobrol Santai. Jangan kemana-mana pemirsa. Kembali Anda bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai di segmen yang ketiga, masih membahas terkait dengan Trah Senopati ya, menelusur trah leluhur ya pemirsa. Kita masih bersama dengan Ibu cantik pada malam hari ini yang merupakan koordinator wilayah dari Korwil 7 dan 3 ya. Oke. Ibu Linda dan Bu Made ya. Betul. Masih semangat ya malam hari ini? Semangat. Udah ngopi-ngopi dulu tuh, ngeteh dulu Iya, ya, bawa sampo. alhamdulillah. Semangat lagi pasti ya. Iya, Oke. iya. Ini kita mau tanya-tanya lagi nih segmen ketiga ini kan nanti segmen 4 terus selesai nih. Iya. Saya mau tanya-tanya lagi tadi yang belum sempat saya tanyakan, mungkin tadi ada sedikit yang belum dibahas tadi ya mengenai menelusuri trah leluhur itu selain dengan sosmed, apa lagi biasanya yang dilakukan ini Bu Linda Bu Made? Mbak Linda dulu, monggo. Selain sosmed Iya. Kalau selain sosmed, kebetulan kita kan sudah punya korda-korda. Nah, dari korda-korda itu, beliau itu mesti ada, ini Mbak Yu ada tidak turun dari ini, itu udah ada respon yang baik dari istilahnya dari sederek-sederek yang ada di luar patrap itu sendiri ya. Dan itu responnya sangat bagus sekali dan membantu kita.
Jadi misalnya kayak Mbak Fitri. Mbak Fitri ini dari putra Amangkurat. Ya, istilahnya dari cucunya Sultan Agung. Dan putranya bernama Amangkurat I. Nah, beliau itu nanti akan bertemu dengan putra Amangkurat yang lain. Gitu. Dan itu tanpa sengaja. Pasti itu akan ada istilahnya energi yang benar-benar bukan dari kita ya, tapi memang dari leluhur yang istilahnya menyatukan kita. Dan untuk menelusuri itu kita kan bertanya dulu ke Mbak Fitri. Dulu saya juga seperti itu ke Mbak Fitri. Asmane eyangnya siapa, asmane mbahnya siapa, boyot siapa, wareng siapa. Kalau ke atasnya gampang karena satu tujuan kan. Betul. Gitu loh. Kalau ke atasnya gampang, tapi kan sudah beranak pinak itu loh, berkembang biak. Zaman dulu juga non sewu ya, istrinya raja itu lebih dari satu, ya toh. Tapi itu jangan dikonotatifkan itu sesuatu hal yang negatif, tidak gitu loh. Jadi ada semacam apa ya, istilahnya ada sisi perjuangannya juga sebagai raja. Kenapa terkenal, raja istrinya banyak, padahal tidak seperti itu gitu loh. Jadi semua itu memang karena keadaan waktu itu gitu loh. Nah, untuk menelusuri itu pertama yang kita tekankan nama leluhur kita. Nama leluhurnya. Ya, nama leluhurnya dari mana yang dia ingat gitu loh. Misalnya Mbak Fitri, kebetulan Mbak Fitri punya catatan dari eyangnya, itu membantu sekali. Dan lengkap lagi datangnya ya. Iya. Iya. Yang kasihan lagi cuma sebatas sampai Mbak Buyut, itu yang susahnya minta ampun Susahnya makanya. kayak dari segi apa susahnya ini? Karena gini, zaman dulu itu namanya leluhur itu sama, Sosro Kusumo, Sosro Diningrat, terus Sosro Hadiningrat, istilahnya itu sama. Terus ada lagi yang Pangeran Puger. Pangeran Puger pun itu ada dua. Ratu Pembayun pun ada. Ternyata setelah saya belajar silsilah, telusuri. ya setelah belajar silsilah, kenapa ada Ratu Pembayun itu ada lagi di bawahnya lagi ada lagi Ratu Pembayun. Ternyata itu zaman dulu anak pertama perempuan itu dinamakan Pembayun. Iya. Tapi kalau yang kedua ketiga bukan Pembayun ya? Beda. Itu yang bikin kita itu bingung kadang. Ini Pembayun yang mana nih? Kan sekarang Nun Sewu ya Mbak Anti, kan banyak ya memang yang mengaku-ngaku bukan mengaku, istilahnya mengakui memang saya keturunan ini kan banyak. Saya keturunan dari Brawijaya, katakanlah seperti itu. Dari putra yang kemana, yang berapa, gitu harus tahu. Iya, berarti Mbak. harus benar-benar detail. Iya. Dia keturunan dari ini kan harus paham. Jadi jangan asal kita itu menyebutkan kayak Mbak Fitri. Aku tanya Mbak Fitri dari siapa ini yang pancernya yang di atas? Dari Amangkurat I, Mbak. Oh ya sudah, gampang nyarinya. Yang ke bawah Mbak Fitri yang mencari sendiri, gitu. Tapi selama ini ada selain ada itu kesulitan apa lagi yang ketika menelusuri? Kesulitan karena banyak kesamaan nama, itu aja. Karena zaman dulu itu kan istilahnya itu beliau itu menyamarkan gitu loh. Jadi ini sosro yang mana ini, kan zaman dulu ya memang zaman perang ya Mbak ya. Jadi sosro yang mana ini, sosro yang mana, istilahnya kan banyak sekali, apalagi Suro Menggolo, istilahnya Suro Menggolonya itu juga banyak sekali. Suro Menggolonya banyak ya. Iya, jadi memang Suro Menggolo yang mana, meninggalnya di mana, lahirnya tahun berapa, Turunannya siapa lagi ya. Itu kalau zaman Belanda kan Belanda gak mikir kayak gitu. Terus pokoknya ada namanya Suro Menggolo, wes sini tak cedok, tak bunuh gitu. Itu gitu loh. Oke. Kemudian kan tadi kan juga dijelaskan bahwa ternyata juga masing-masing Porda berarti kan juga ada. Iya, persiapan mental itu harus itu. Kalau di Harus. Malang, di Malang ya, di Malang Iya. Raya sendiri yang selama ini Bu Linda temukan itu kira-kira ada berapa Anggota. anggota itu? Kebetulan Yang ini kan keturunan ketua Kordanya itu istilahnya Mas Citra dari Panembahan Senopati juga, dari Senopati, putra itu nggih, Senopati ya. yang bernama Mas Ahmad
Hambali Kurniawan. Harusnya beliaunya hadir hari ini, tapi karena ada proses pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, beliau tidak bisa hadir. Kebetulan di Malang sudah terkumpul 20 anggota. Dan itu sangat-sangat semua ini ya, 20 anggota. Enggak, ada juga yang tidak. Ada yang dari warga biasa. Jadi di Patrap itu ada 3 kriteria. Seperti KTA ini juga menunjukkan kalau yang biru ini itu memang sudah mempunyai layang kekancingan yang saya tunjukkan tadi itu. Layang kekancingan itu apa nih Bu? Buat masyarakat yang belum tahu. Soalnya Mbak Anti taunya layang kangen. Iya. Layang ini. Jadi layang kekancingan itu seperti istilahnya kalau kita zaman sekarang ya, kakak. Oke. Iya, kakak. Jadi di situ ada nama yang kita, ada nama seperti ini, Mbak. Ini kan harus dari awal sampai akhirnya. Nanti nama Mbak Linda itu di sebelah mananya itu nanti jelas. Grade, ada grade-nya. Ada grade-nya. Ini namanya Bu Linda yang mana ya? Oh, tadi ya di sana. Bu Linda gelarnya sudah apa nih? Sudah banyak yang lebar nih Mbak. Nggak ada di sana, Mbak. Oh, kebetulan nggak dibawa ke sini tadi ya. Belum dibawa ya? Enggak. Jadi istilahnya kalau di situ kan ada sampai ke bawah ke ininya, itu yang menamakan kita itu layang kekancingan, dan itu harus kita yang ngurus, Mbak. Harus dari korwilnya sendiri. Bukan, dari diri sendiri. Oke. Kalau memang Dari kita anggotanya memang sendiri. kalau kita memang tidak turun dari beliau leluhur kita, ya kita yang melaporkan gitu loh. Itu gini istilahnya, kalau zaman sekarang apa sih fungsinya layang kekancingan itu? Memang tidak berfungsi apa-apa, memang tidak bisa untuk dijadikan jaminan di bank, juga nggak bisa ya kan, tapi itu menunjukkan kalau kita itu memang istilahnya ada terahnya dari raja tersebut gitu loh. Untuk kebanggaan sendiri bahwa kita emang ada keturunan dari raja Betul, ini, gitu betul ya. Mbak Anti, itu kebanggaan tersendiri ya Mbak ya, tidak boleh ditunjukkan istilahnya secara umum, aku ini loh turunannya rojo kan, istilahnya itu memang berat gitu loh. Ternyata juga ditelusuri ternyata nih sangat banyak ini Bu Linda dan Bu Made ya. Oke, berarti kalau untuk yang mungkin kalau contoh tadi ini ada Mas Ahmad Hambali ya. Nggih. Nah, ini apakah sudah mengurus layang kancing? Masih Beliau? Proses ya. Karena Beliau ini yang ngurus sendiri nih Bu. Iya. Kenapa nggak dibantu sama Bu Linda? Oh tidak bisa, karena beliaunya kan memang harus berjuang sendiri. Oke. Ya. Berarti Karena itu yang juga tahu Alurnya, jadi Saya cuma keturunannya dari membantu. nama siapa ke siapa. Nanti Mbak Linda yang bantu memecah ya, membantu. Oh dari ini. Tapi untuk kepengurusan harus Tetap datang pribadi. sendiri beliau. dari pribadi masing-masing. Iya. Biar tahu rasanya berjuangnya mengurus seperti itu bagaimana. karena tentu juga Bu Linda pernah merasakan ya Bu Made ya. Betul. Iya. Karena rumitnya gimana proses Betul. lamanya begitu 6 ya. bulan itu Mbak. 6 bulan. 6 bulan. Sampai mencapai dapat KTA tadi itu? Iya 6 bulan itu. Karena kan memang sudah ratusan tahun toh Mbak. Betul. Oke, ditahan dulu ibu sekalian ya. Tetap dalam program Acara Ngobras Ngobrol Santai. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Kembali Anda bersama kami dalam program Acara Ngobras Ngobrol Santai di segmen yang keempat. Pemirsa masih bersama dengan Bu Made dan Bu Linda ya, yang selaku koordinator wilayah 3 dan 7 ya. Oke, masih gimana, semangat ya? Iya, Tetap harus atau masih semangat. di segmen 4 ya, berclosing ya. Oke, tapi awal kebahagiaan itu mulai terpancar ini ya. Iya. Oke, tadi kita membahas sedikit silsilah ini tadi ya, dari Senopati dan juga lain sebagainya tadi ya, ini Bu Made dan Bu Linda ya. Nah, ini saya mau tanya ini untuk sejauh ini nih, kira-kira untuk misi ke depan ini, untuk misi dari Patrap Senopati ini seperti apa? Untuk misi kita ke depannya, satu tadi yang saya sampaikan awal, kemanusiaan, sosial, terus kita melestarikan budaya leluhur kita, jangan sampai punah, apalagi kembali lagi
di silsilah. Di sekolahan tidak ada pelajaran silsilah. Dan kalau budaya mungkin masih ada sampai sekarang, Di alhamdulillah. Ya. pelajaran bahasa Jawa mungkin juga Berkurang sekarang, iya, berkurang. Bahasa Jawa itu ada tapi mungkin kurang lengkap. Iya. kurang, Bu Linda, terus ya. secara apa? Menariknya kan memang kurang tertarik. Arah-arahnya kan kita ke bahasa Inggris, bahasa Korea. Jerman. Jangan dan lain sampai sebagainya. nanti kita itu belajar gamelan itu di Prancis. Jangan sampai kita itu belajar batik itu di Jerman. Jangan Padahal asalnya sampai. dari Indonesia ya. Padahal dari Indonesia. Kita sebagai tidak turunnya berusaha untuk tetap menguri-nguri itu tadi, menguri. Budaya budaya ya. Kalau untuk sosialnya kita tetap ada Basar Senopaten. Ada basar juga di sini. Iya, di mana grup, biasanya? di Oh, grup, di Facebook gitu. Jadi kita memang benar-benar hidup gitu loh. Ada istilahnya Jumat berbagi, Jumat Senopaten itu. Istilahnya kalau Jumat Senopaten itu kita mengumpulkan dana dari masing-masing anggota, siapapun yang mau transfer monggo, istilahnya gitu. Nanti tiap Jumat kita share di grup siapa yang mau membagikan ini dananya gitu. Jadi bisa berbagi. Oke, ini ternyata juga tadi ada kegiatan sosial kayak Basar dan juga Jumat Senopaten. Tadi untuk Basar Senopaten itu kayak gimana? Maksudnya itu Basar- jualannya online gitu? atau- Nggih, leres. Oh, itu seperti apa nih? Kebetulan Jualannya kebetulan gimana? saya itu kan produknya payung. Pakai payung. Payungnya habis ini. Ada payung, Iya. ada kalender. Kalender Patra. gitu. Berarti ini untuk yang kalender 2023 udah ada ya? Sudah dong. Saya satu Sudah. boleh. Siap Mas Guru, siap ya. Nanti saya kirim lewat Romo nanti. Untuk kantor juga iya. Oh, Samsu ya? Iya, nanti di kantor juga saya Oke. kasih. Iya. Berarti untuk jualannya Bu Linda sendiri ada kayak kalender, payung, Terus ada t-shirt, topi Oke. yang atributnya memang Patrap Senopati. Mbak Linda juga bikin tas. tas juga. Bagus loh tasnya. Belum jadi. Belum, tapi kan sudah ada gambarnya. Nggak ada bawa contohnya ya? Belum, karena batik Patrap itu baru kita rilis. Oh, ada batik ngeprot juga. Alhamdulillah ada. Coraknya seperti ini Mbak Anti. Nah, coraknya seperti ini, persis ini coraknya. Jadi ada gunungannya seperti ini gitu. Jadi seragam ya, untuk Coraknya seragam. penamaannya apa dari Patrap sendiri ini? Dari Patrap, batik Patrap gitu Batik aja. Patrap gitu ya? Dan ini ada logonya, logo Patrap ini ya. Terus ini ada lambangnya Iya. Mataram Islam. Jadi ada bulan sabitnya, terus ada pedangnya. Batik Patrap ya? Iya, Iya, batik Patrap. jadi benar-benar legal ya. Sudah resmi, sudah berbadan hukum. Untuk tempat produksinya biasanya di mana? Di Jogja kebetulan. Iya. Batik Patrap ini. Nggih. Sudah mulai apa itu beredar untuk jual belinya ya? Tapi untuk anggota saja untuk saat ini ya terbatas untuk anggota. Saat kita pakai untuk rakernas atau untuk kunjungan, nggak mungkin kan Mbak Anti saya kebayaan terus kemana-mana kebayaan kan nggak mungkin. Jadi Oke. ada batik itu yang Kayaknya kita sekali-kali nyobain batik ya? iya Patrap Patrap ya. siap. Jadi istilahnya kita punya produk yang memang kita kemas Dipatenkan lah. ya tersendiri batik Patrap. Berarti ini batiknya khusus dipakai kalau ada acara-acara khusus untuk Betul. kayak rapat-rapat aja Betul, gitu ya? rakernas, terus kita kunjungan ke daerah. Kalau kita misalnya ada Kunjungan ke daerah pelantikan. kemana ya biasanya ini? Untuk Kalau kegiatan apa nih biasanya Bu Linda? kalau saya pribadi, kalau Mbak Made kan beliaunya sibuk bekerja kan. Kalau saya kan sibuk menganggur. Sibuk menganggur. Jadinya saya itu bisa jalan-jalan ke Jogja, ke Jawa Tengah, ke Kan dalam candi-candi. kerja kan itu. Tapi itu juga Mbak membuat kita menambahkan ilmu juga ya. Wawasan juga ya, Bu Linda, Oh ya. ternyata Candi Ceto itu ada di sini ya. Oh ternyata Gunung Lawu itu ceritanya seperti ini ya. Jadi cerita-cerita mitos-mitos yang tidak istilahnya negatif itu ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi kita pas turun lapangan itu tahu. Langsung ketemu juru kunci kan? Tahu dijelasin. apa yang ini istilahnya kita tahu gitu loh. Terus
tidak lupa kita tetap sowan ke makamnya leluhur, itu pasti itu Mbak. Karena itu ada aura tersendiri nantinya yang membawa kita ke sana. Oke, tadi kan ada bazar Senopaten ya. Ini diperjualbelikan di mana biasanya kalau dari Ibu? Di Facebook, Mbak. Facebook. Facebook aja maksudnya pemasarannya. Yang di Iya, marketplace-nya ada itu ya? ada Shopee juga ada, Oke. Tokopedia juga ada. Ini masing-masing anggota diberi keleluasaan untuk berjualan di bazar Senopaten ini. Memang kan di Patrap itu ada 9 bidang. Dan ada salah satu bidang memang memberdayakan ekonomi. Itu untuk mensejahterakan anggota, tidak turun juga. Jadi misalnya Mbak Anti punya di bidang sablon. Iya. Aku mau ini cetak kartu nama, monggo. Yang pesan kartu nama siapa, monggo. Kayak saya istilahnya payung, siapa yang mau pesen. Saya juga nggak terlalu produksi banyak juga enggak gitu loh. Kalau Mbak Made ini masih proses pemikiran, nggak tahu mau mengeluarkan apa ini dari korbi. Jamu mungkin Bu. Jamu. Ya mungkin bisa Kasnya Bali bisa apa itu? bisa Bisa. iya Kalau nanti khasnya Bali itu saya Oh, pia, apa namanya itu? bukan Iya, Mbak. bukan. Kalau Yang khasnya makanan nih, kalau khasnya Bali itu dupa. Oh, bisa. Eh, Malah banyak yang jadi cari lagi. dupa itu memang saya baru tahunya itu ya kemarin itu turun lapangan itu kok kalau kita kan memang muslim ya, jadinya kan kok pakai dupa sih gini-gini. Ternyata memang itu untuk aroma kita sendiri gitu loh. kebanyakan untuk cendana ya bukan cendana. untuk ini gitu loh. Memang untuk aroma kita sendiri gitu loh ternyata. Gitu. Nah, ini kan juga masuk dalam bazar Senopaten. Nah, ketika masing-masing anggota mungkin memasarkan produknya di bazar Senopaten ini, apakah misalnya mereka membuka toko di online, apakah namaannya bazar Senopaten gitu atau gimana? Enggak, memang Patrap yang mengelola. Oke. Jadi kayak Mbak Anti aku mau promo ini, nanti istilahnya beliau nanti ada di bidang pemberdayaan ekonomi itu yang mempromokan. Jadi di situ itu ada bidang IT. Jadi Mbak Anti nggak usah bingung-bingung bikin iklannya apa, sudah ada bidangnya bidangnya masing-masing gitu loh. Jadi kita hanya memberikan ide yang seperti ini, monggo. Kalau yang dari Bojonegoro tadi, yang Mas Agus Munif tadi itu juga aktif juga di bazar Senopaten ini. Kalau Mas Munif itu kebetulan dia kan laki-laki ya, nggak begitu suka dagang. Oke. Sukanya ziarah, Gitu. Oke. sukanya ziarah. Jadi istilahnya dia kalau ziarah ke sarean-sarean dia posting gini. Kalau ke mana dia posting gini gitu. Lucu-lucu anak-anak saya itu. Jadi istilahnya itu yang membawa keberkahan buat kita semua gitu. Tetap mendoakan leluhur kita itu jangan sampai lupa itu. Jangan sampai lupa. Karena kita istilahnya lahir dari beliau juga kan, turunan beliau. Kalau dari kordanya Bu Made sendiri mungkin juga ada yang lucu-lucu kayak Bu Linda ini nggak? Nah ini kita ini masih iya jadi guyonnya masih melalui WA. Oke. Jadi kalau misalnya koordinasi melalui Secara WA, tatap muka belum. tatap muka belum sempat karena kan saya kebetulan PNS yang terbatas. waktunya libur cuma Sabtu Minggu. Kalau Sabtu Minggu ke Bali NTT NTB nggak cukup. Nggak cukup, betul. Jadi saya harus meluangkan waktu, harus cuti dulu mungkin. Ini rencana udah mau ambil cuti. Insya Allah mungkin tahun depan ini saya akan mengurus. NTB langsung nanti. Iya, soalnya dari Bali langsung ke NTT NTB kan dekat ya, tinggal nyebrang aja. Insya Allah doakan saja semoga Korda Bali NTT NTB segera terbentuk. Terbentuk. Gitu. Amin, 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 amin. Nah, ini kan tadi udah menjelaskan visi misinya kayak gimana. Nah, ini kira-kira untuk respon masyarakat sendiri ketika Ibu Linda dan Bu Made mempromosikan Patrap Senopati ini, gimana respon masyarakat? Kira-kira yang mau bergabung itu gimana? Berapa banyak sih kira-kira? Kalau yang mau bergabung itu istilahnya kan dari sosmed ya kita ininya, dan responnya itu sangat bagus sekali karena beliau juga ternyata pingin mencari jejak leluhurnya itu seperti apa, dan saya sangat senang sekali yang Mbak Fitri sampaikan tadi, istilahnya Patrap Senopati tidak menutup dari terah manapun.
Semua Jadi orang masuk welcome, gitu ya. iya welcome. Istrinya Korda pun harus ikut gitu loh. Wajib ikut ya. Iya, istilahnya kalau di istilahnya dalam pengurusan ya, yang suaminya jadi ketua Korda, istrinya paling enggak itu jadi sekretaris. PKK-nya itu Jadi beratnya ya. iya harus itu. Jadi kita melibatkan semua keluarga yang ada di Patrap Senopati itu secara maksimal, dan saya sangat salut sekali sama budayawan-budayawan yang notabene itu ada yang bukan dari Tedak Turun juga. Beliau sangat menghargai leluhur saya gitu. Oke. Terus kayak tadi itu Mas Ahmad Hambali tadi juga, apakah kayak kemarin itu ada pemberitahuan untuk Jumat Berkah, apakah juga sempat ngambil bagian? Kebetulan ini untuk Jumat Senopaten, untuk istilah berbagi Senopaten waktu hari Jumat itu kita kan sudah ada yang mengambil, yang kemarin itu dari Jambi kok. Oke. Yang sebetulnya itu korwil itu harus juga ngambil, kalau saya duluan gitu loh. Jadi Tapi kalau saya kemarin kan karena belum ada yang saya serai iya di Bali, saya serai itu siapa yang mengurus, siapa yang membagikan belum ada. Jadi sementara ini saya pending dulu. Jadi saya benar-benar menemukan serahkan ke Korda lain, korwil lain yang mau mengadakan Jumat Berkah itu. Tapi sudah ada kemarin tuh ya Bu Iya, Made? iya, sudah. Kebetulan di Korda mana? Waktu itu di wilayah mana yang Oh, yang kemarin tuh akhirnya di Jambi. akhirnya Jambi ya. Dari Diambil Jambi. dari Korwil Sriwijaya, Mbak. Oke, Sriwijaya. Dari Korwil Sriwijaya. Oke, ibu sekalian, ini nggak kerasa ini udah ada di penghujung acara. Mungkin boleh Iya. disampaikan untuk pesan-pesan pemirsa Dharma TV. Mungkin Bu Made dulu boleh Enggak. disampaikan Bu Made. Iya. Terima kasih saudaraku semua, pemirsa Dharma TV. Semoga sehat dan tetap semangat, dan untuk silaturahmi kerabat Trah Panembahan Senopati, kami koordinator wilayah dan Korda memohon pada saudara semua, mungkin ada yang mau bergabung pada kami, monggo silakan. Tidak hanya dari Trah Panembahan Senopati, tidak, dari masyarakat warga manapun bisa yang mau bergabung untuk ngeleluri budaya leluhur ini. Mungkin itu, mungkin ditambahkan Mbak Linda, monggo. Ya. Bu Linda. Kalau dari saya sendiri sebagai duta istilahnya dari Patrap Senopati, mempunyai falsafah tentang Patrap Senopati yang mikul dhuwur mendem jero. Istilahnya apapun kita tetap menjunjung tinggi derajat leluhur kita dan menutup apapun yang menjadi aib leluhur kita. Ya, Dan betul. itu sangat-sangat kita jaga marwah leluhur itu seperti apa, dan mengasah mingis ing budi itu memang harus mempertajam hati kita, naluri kita seperti apa kepada leluhur. Istilahnya memasuk malang ing bumi, artinya mengutamakan kesucian dan kebersihan hati. Jadi kita itu benar-benar harus bersih apapun itu, karena itu leluhur itu memang menjaga kita, istilahnya gitu. Yang terakhir, Hamamayung Hayuning Bawono, mempercantik, memelihara dan melestarikan bumi Nusantara. Bener, tuh. Karena betul kita memang harus melestarikan Iya, kebudayaan yang ada betul, ini ya, betul, apalagi di tengah-tengah betul. era milenial begini ya. Iya. Dan kita memang harus melestarikan kebudayaan di Betul, sekitar kita betul. begitu ya. Oke. Yang ada seperti ini kayaknya hanya di Indonesia ya. Di Indonesia kan juga beraneka ragam kan Iya, ini, Bu Made. betul. Oke, terima kasih Bu Made atas waktunya. Iya, terima atas kasih waktu kembali. Ibu. Rahayu, Rahayu. Pemirsa, Ya, demikian terima kasih. perjumpaan kita di malam hari ini. Saya Anggi dan Kak petugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat beristirahat dan sampai jumpa.